Kita masih di hari yang pertama di tahun yang baru, di tanggal 1 Januari 2023. Maka daripada itu sebagai gembala sidang, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup terus dekat dengan Tuhan. Dalam keluarga, secara pribadi, dimanapun kita berada, dengarkan baik-baik. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Karena apa? Karena bagi manusia ini tahun adalah tahun yang penuh dengan misteri. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan tahu segalanya. Kalau Tuhan tahu segalanya, maka tentunya segalanya yang Tuhan tahu itu, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang terang, menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu kekasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dengan tema tetaplah berdoa dan jangan menyerah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di tahun yang baru ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dengan tema tetaplah berdoa dan jangan menyerah. Sudah dapat firman Tuhannya? Baik, kita akan membacakannya bersama-sama karena satu ayat saja. Dan ayat ini singkat. 1, 2, ya. Tetaplah berdoa. Sudah ingat firman Tuhannya? Tidak lagi lupa? Yang lupa katakan saya. Kalau saudara lupa sudah keterlaluan. Karena apa? Karena orang Kupang bilang sepotong. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dengan berkata, tetaplah berdoa. Mengapa Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat di Tesalonika? Karena Paulus tahu persis bahwa ada kekuatan di dalam doa. Kalau saudara dan saya tetap berdoa, percayalah bahwa firman Tuhan ini pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun memang benar, fakta membuktikan bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi Tuhan yang kita andalkan, Dia yang bernama Yesus Kristus Tuhan, Dia tahu segalanya. Dia Maha tahu. Maka ketika kita berdoa, yakinlah kuasa Tuhan bekerja menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah terus-menerus berdoa, tetapi tidak pernah mendapatkan jawabannya. Saudara sudah berdoa dan tidak sesuatu pun terjadi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ini tidak terjadi kepada 1 atau 2 orang saja. Tetapi yang namanya ketika kita berdoa dan belum terjadi, belum ada jawaban doa, itu terjadi kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan juga orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yakinkah Bapak Ibu Saudara akan hal itu? Yakinkah Bapak Ibu Saudara akan hal itu? Karena saya percaya bahwa siapapun kita di tempat ini, pasti ada doa yang belum dijawab Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Tapi bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Memang kitab Yesaya 59 ayat 1-2 berkata bahwa ada penghalang doa. Tetapi bukankah kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya yang tentunya diperhatikan oleh Tuhan? Kalau begitu bagaimana Pak Pendeta dengan jawaban doa saya? Kau belum kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan. Tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu Pak Pendeta? Ketika saudara berdoa dengan pergumulan saudara atau kerinduan hati saudara dan belum mendapatkan doa, tetaplah berdoa.
Karena yang menjawab doa bukan kita yang berdoa, tetapi yang menjawab doa Tuhan di surga. Amin. Makanya Alkitab juga berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi, waktu kita berdoa dan waktu Tuhan menjawab doa kita. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita andalkan, dia bukan Tuhan yang berdusta. Dia bukan Tuhan yang suka berbohong, tetapi dia Tuhan yang menepati janji. Maka percayalah, sekalipun di tahun ini masih penuh dengan misteri, ada Tuhan yang menjawab pergumulan doa kita. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begini dalam kitab Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini kepada kita semua kekasih Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, apapun pergumulan itu, jangan berdiam diri. Jangan andalkan kekuatan sendiri, apalagi sampai stres memikirkan pergumulan. Tidak, tapi datang kepada Tuhan, karena Yesus telah menjamin, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan waktunya. Dan itu akan menjadi sukacita terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya katakan bahwa ketika saya bilang kita tetap berdoa atau terus berdoa, dan saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, ada doa saya belum dijawab Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang sama yang menuliskan kitab Tesalonika 5 ayat 17 pun berkata 3 kali dia berdoa tapi tidak ada respon dari Tuhan. Saudara mau tahu di mana ayatnya? Kita buka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Karena Rasul Paulus dapat menulis tentang doa yang tidak dijawab. 3 kali ia memohon kepada Tuhan untuk mengangkat masalah yang sangat sulit dalam hidupnya. Paulus tidak mendapatkan respon sama sekali dari Tuhan. Ketika dia bergumul selama 3 kali, sebanyak 3 kali kekasih Tuhan, Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan tidak merespon apa yang didoakan oleh Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Perhatikan, ini orang yang sama yang menuliskan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan berkata kepada kita, tetaplah berdoa. Dan dia juga berkata di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 7 dan 10 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Kira-kira kalau saudara tertusuk duri, sakit atau tidak? Sakit atau tidak sakit? Sakit. Atau pura-pura sakit? Tentunya sakit. Amin. Saya pun kaki ini sudah berulang-ulang kena duri waktu masih kecil karena suka tapaleu. Pegang fifiti burung, masuk di hutan-hutan duri dong. Begitu kena duri baterai sekali saja tapi jalan terus. Artinya kena duri pasti sakit. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ini bukan utusan malaikat loh, utusan iblis. Untuk menggocok. Tahu arti menggocok? Tahu arti menggocok? Pukul keras. Saudara, saya kasih tunjuk tuh. Ya, menggocok. Tapi kita tidak main kekerasan. Amin. Haleluya. Menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Perhatikan baik. Ini pergumulan siapa? Pergumulan
Paulus, lanjut. Tentang hal itu, yang tadi itu di ayat yang ke-7 itu, tentang hal itu, aku sudah berapa kali? 3 kali kata Paulus. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tuhan, 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 terlalu sakit. Karena di dalam dagingku ini ada duri. Utusan iblis yang datang bawa komentar begini. Kasih Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lanjut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alkitab berkata, Paulus berdoa 3 kali. Tuhan jawab atau tidak? Tuhan respon atau tidak? Apakah Paulus berhenti berdoa? Tidak. Karena dia bilang di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Karena Paulus tahu betul ada kekuatan yang luar biasa di dalam doa. Percayakah Bapak Ibu Saudara akan hal itu? Percayakah kita akan hal itu? Kalau kita tahu ada kekuatan di dalam doa, dengarkan baik-baik, jangan tinggalkan doa kita. Kita harus kencangkan lagi. Amin. Doa secara pribadi maupun doa bersama. Kita ada doa syafaat setiap hari Jumat. Amin. Di ibadah misal pun tetap ada doa syafaat. Di ibadah minggu juga kita ada juga doa syafaat. Betul? Apalagi doa syafaat. Kita berdoa terus. Jadi tidak secara kebetulan Paulus berkata tetaplah berdoa. Kasih Tuhan. Karena gereja mula-mula itu dibangun di atas dasar doa. Alkitab berkata dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka setiap hari berkumpul di mana? Di bait Allah. Dan berkumpul untuk apa? Bukan TO. Bukan duduk-duduk omong kosong. Bukan duduk-duduk sama gosip sana, gosip sini. Bukan duduk-duduk fitnah orang. Tetapi mereka duduk, mereka kumpul bersama untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Karena mereka percaya doa yang mereka naikkan ada doa yang menurunkan kuasa Tuhan. Katakan amin. Dan doa yang sama juga harus kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada api mula-mula lewat doa kita. Saya sudah berdoa supaya kita perbanyak doa. Nah, saudara yang masih malas-malas doa syafaat, nanti kita buat lagi doa puasa. Biar saudara lihat juga bagian perut saya semakin mengempes. Tadi masuk dari sini, kakak saya, Bapak Benjamin Okteba bilang, Pak Pendeta kasih kempes itu perut sedikit. Saya melihat dan menatap begini, betul juga. Karena Ibu Pendeta sudah cukup 2 anak, maka saya tidak boleh lagi hamil. Kedua doa puasa. 1 minggu 7 kali. Nah, saudara yang bilang apa itu? Karena aku udah berpikir begini. Oh, pendeta yang gemuk jadi kempes, bagaimana saya sudah kempes dulu?
Haleluya. Ya kita harus kencangkan doa kita. Amin. Nanti kita buat lagi doa berante. Siapa yang nanti dapat di jam 12 malam? Kasih orang muda dong. Dong biasa bagadang main game sampai pagi sudah apa ya tuh? Apalagi waktu Piala Dunia kemarin. Atau sampai jam 3 pagi. Pulang langsung berubah dia. Piala Dunia saudara bisa bertahan sampai jam 3 pagi. Kenapa doa tidak? Etong tes. Siapkah saudara? Kalau Pak Pendeta doa sempat sampai kita masih setengah mati ini, apalagi doa berante. Kita pakai rantai ke mana? Pokoknya yang soalnya pernah berdoa katong kasih di jam-jam yang jam tidur dong itu. Tapi doa berante yang pas di jam 12 dia ketiduran, maka selamatlah jam 1 ke bawah karena dia soalnya kasih tahu. Itu pengalaman saudaraku waktu kami di asrama, tanya Ibu Gembala. Kami di asrama buat doa berante. Jadi yang dapat doa di jam tidur misalnya jam 12, jam 1, dong ketiduran, maka jam 1 seterusnya juga ikut tidur. Begitu pagi begitu pagi ditanya pemimpin, siapa yang berdoa? Mulai yang ketiduran itu sampai yang tidak bangun sama-sama kena. Tapi kita harus buat. Amin. Haleluya. Siap ke saudara kan hal itu? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Yang suka berdoa katakan saya. Yang mau berdoa katakan amin. Haleluya. Jadi jangan ada alasan lagi, oke? Oke? Nanti kita berdoa semalaman suntuk. Pengalaman saya cerita pengalaman saya karena saya sudah ikuti itu semalaman suntuk. Kalau di Medan dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kedua. Waktu pengalaman, kalau di Medan saya tidak pernah ngantuk karena kita duduk itu di dalam ruangan gereja. Jadi semangat memang terus. Tapi pengalaman saya ikut pertama doa semalaman waktu di Kupang di dalam pastori, di dalam gedung rumah. Itu yang paling luar biasa. Berdoa, pas ketong berdoa. Saudara tahu satu suara kalau saya pakai mic besar tuh. Ini pas usir setan. Karena di mana-mana kita usir setan sampai pelan-pelan. Dia bukan setan makanya bisa. Dalam nama Yesus. Jadi jujur, waktu itu saya duduk dan di depan itu ada teman saya perempuan. Waktu itu duduk begini. Bla bla bla. Dalam nama Yesus. Berhenti begini. Suara dalam nama Yesus keras, tunjuk, tapi mulai berhenti di sini. Saudara tahu yang paling luar biasa? Ketika amin baru saya sadar. Beruntung karena duduk jadi tidak ngorok. Kalau tidak orang bilang ini suara apa kayaknya? Itu pengalaman. Saya ceritakan ini supaya nanti kalau kita buat doa sama-sama, saudara jangan ikut jejak saya. Tapi saya yakin, biasanya ketemu orang ini kan buat mete tuh. Soalnya tadi malam pun ketemu selesai doa semalaman, doa apa namanya? Doa tahun baru jam 12. Sudah berdoa, entah sudah jam berapa itu, mulai berbunyi. Terus di depan, itu saya yakin pasti sampai pagi. Apalagi tambah begini tuh. Dokumen apa?
Dong berani mete sampai pagi. Kenapa untuk Tuhan? Tidak. Saudara tahu, waktu saya ikut doa semalaman dimanikin di rumah kami. Semalaman sampai pagi. Saya tidak tidur. Paginya saya mandi ke sekolah. Di sekolah saya main bola. So, dia tidur satu malam, di sekolah main bola kaki. Aman sah, kenapa? Kalau saya tidak mete sembarangan, saya mete di hadirat Tuhan, maka Tuhan menyertai saya. Amin. Haleluya. Jadi tadi malam ketika mau berdoa, Ibu Pendeta bilang begini, Tuhan jam 11. Kok jam 11? Itu kan masih tahun 2022 itu Bang. Soalnya ketong ini kondisikan lain. Karena memang anak-anak ganteng itu sudah pada nyenyak. Iya tuh kalau pas bangun dong setengah mati tidur. Ya mungkin Ibu Pendeta mempertimbangkan. Tapi saya bilang di Ibu Gembala, kalau jam 11 ketong berdoa itu masih 2022 itu Bang. Itu belum tahun baru. Jadi Ibu Pendeta diam dan tersenyum. Dan akhirnya kita berdoa jam 12 malam. Cocok 2023. Haleluya. Yang berdoa tadi malam katakan saya. Yang berdoa saat di tempat tidur. Haleluya. Katakan amin. Tidak apa-apa, yang penting kita berdoa. Amin. Haleluya. Intinya pagi ini saudara ibadah, saudara gereja. Jangan sampai ada mete main petasan. Petasan semua yang berbunyi di sana, di sini dan di situ. Maka Benaya pun tidak mau kalah. Dia ambil aku dikasih berbunyi. Silahkan saya. Haleluya. Tapi intinya hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Alkitab berkata, tetaplah berdoa dan jangan menyerah. Karena ketika kita tidak berdoa, maka di situ pasti sudah bisa dipastikan bahwa kita sudah menyerah dengan pergumulan doa kita. Jangan menyerah, katakan amin. Memang kita tahu bahwa pergumulan kita terlalu banyak. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi dengarkan baik-baik, jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan yang kita naikkan doa, Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Haleluya. Dia menjawab doa saudara dan saya. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika kita terus bertekun di dalam doa, maka di situ kita pasti melihat jawaban doanya. Salah satu bukti kekasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapatkan surat tanah di daerah Transyoh, Lengguseno, Rote Selatan. Kita berdoa terus-menerus, tapi belum ada pun jawaban doanya. Tapi kita tidak berhenti berdoa, amin. Kita tetap dan terus berdoa. Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah mendapatkan suratnya. Tepuk tangan yang kencang dong. Saudara tepuk tangan dong. Tepuk tangan saja pemana sih? Ini tahun ya. Ini tahun 2023 ini. Kalau saya sudah salah dengar, ini nanti akan dibuat piala apa itu Pak Yes. Makanya ketemu lapangan di Rote sudah dibuat babai. Ditambah satu lagi. Lapangan bola kaki. Berapa lagi Pak? Tari. Saudara pergi nonton nanti. Kalau itu diselenggarakan di tahun ini. Saudara perhatikan orang yang nonton bola.
lesu, berbeban berat. Itu kemarin Piala Dunia, buka layar besar-besar di sana. Saya yakin orang yang berteriak suara sampai membuat ibu nonces bisa tidur. Itu termasuk suara Pak Yes juga. Nonton bola sana teriak ngeri. Ini tepuk tangan di hadirat Tuhan lupa mau. Haleluya. Tuhan dari surga nih. Suara begitu man. Orang roti kalau baterai nanti ibu pendeta bilang sama saya, wih itu dong ada banyak orang, soalnya satu dua orang kalau orang roti ngomong suara nyeri. Pendeta kan itu berapa orang ngomong itu dong hanya dua sah, tapi dong suara besar, orang ngomong begitu. Saudara perhatikan orang roti kalau ngomong pelan-pelan. Kamu gimana ini? Bau sama begitu besar tuh suara. Tapi dalam Tuhan harus lebih besar lagi. Amin. Di dalam 2 Korintus 12 itu dikatakan bahwa Paulus berseru. Berseru itu suara kencang atau kecil? Ya besar atau kecil? Suara besar. Kalau misalnya saya panggil Ningsi, itu berseru atau tidak? Tidak berseru. Ningsi, itu berteriak berseru. Nah, Paulus kan bilang begitu. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan. Begitu dia berteriak, berseru artinya berteriak. Untuk dunia saat berteriak sama ini suara garganta mau putus. Dalam Tuhan. Kancing babai ini. Betapa nanti kalau dia ketawa di gereja Tuhan marah. Dia bilang haleluya kok Tuhan sudah respon karena. Saudara berteriak saja orang misal balik kepala balik putar kepala begini tuh. Kalau Tuhan iya. Amin. Tapi Pak Pendeta Tuhan bilang begini, suara di hati pun Tuhan dengar. Iya, betul. Tapi Tuhan juga mau kita bersuka cita bagi Dia. Kita tangan semua tangan. Amin. Haleluya. Jangan nanti saya tepuk tanganmu. Ya kalau satu sudah tepuk tangan, semua kita tepuk tangan. Amin. Begitu suasana ibadah kita. Kalau di Kupang, Bapak Gembala kita bikin humor, saya buka ke perempuan suara paling besar. Maka semua ikut ketawa. Wow, oh, oh. Itu suara saya jadi. Haleluya. Jadi tetaplah berdoa. Berdoa kekasih Tuhan. Kalau kita tekun berdoa, tidak cemu-cemu berdoa, kita percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, apapun masalah dalam hidup kita, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetapi bawalah masalah saudara, bawalah pergumulan saudara kepada Tuhan. Amin. Jika ada pergumulan hidup, ada masalah dalam hidup kita, jangan pernah berdiam diri, datang kepada Tuhan, bawa masalah itu. Tuhan, ini masalah saya Tuhan. Tuhan, masalah rumah tangga saya begini Tuhan, begini Tuhan. Masalah pekerjaan saya begini Tuhan, begini Tuhan. Masalah pendidikan saya begini Tuhan. Masalah masa depan saya begini. Masalah kesehatan saya begini. Bawa kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada satu masalah yang tidak bisa ditanggulangi oleh Tuhan. Semua masalah Tuhan berkuasa menjawabnya. Amin. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan, saya tidak lama khotbah hari ini, tapi saya mau tegaskan kepada kita, marilah semua kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ini langkah
kaki kita di tahun yang baru. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah tidak berdoa, tetapi tetaplah berdoa. Mau berdoa bersama-sama dengan saya, katakan amin. Mau kencangkan doanya, katakan haleluya. Yang tadi doanya pakai motor kecil, sekarang pakai motor besar. Tapi Pak Pendeta, yang kopling saya tidak bisa bawa. Bukan seperti itu. Doa kita harus kencangkan. Amin. Haleluya. Yang diberkati katakan saya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia hebat, dia dasar dan luar biasa bagi kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Carilah terus hadirat Tuhan. Karena Dia adalah mentari kehidupan. Dia adalah air kehidupan. Dia selalu menjawab doa kita. Kita juga akan semeja bersama-sama dengan Tuhan pada perjamuan kudus hari ini. Siapkan hati saudara. Terpujilah nama-Mu. Mari coba Tuhan semua kita bangkit berdiri. Kencangkan doa kita. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, singkirkan masalah yang ada di dunia ini. Karena masalah tetap ada masalah. Dunia sudah dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Yang kita minta daripada Tuhan adalah sertai kita di dalam dunia yang penuh dengan persoalan ini. Ketika ada masalah dalam hidup kita, bawalah kepada Tuhan. Itu tandanya kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita senantiasa mencari wajah Tuhan di dalam hidup kita, setiap hari, setiap waktu, secara pribadi, dengan keluarga, istri dan anak-anak. Buatlah misbah mata, misbah doa saudara. Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup, percayalah. Memang secara kasat mata kita tidak dapat melihat Dia, karena kita berkata bahwa Tuhan telah naik ke surga, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi secara roh kita bisa merasakan Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dengan iman kita berkata bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Itu berarti Tuhan dekat dengan kita. Carilah terus wajahnya, bersekutulah dengan Dia. Biarlah hubungan kita semakin intimasi dengan surga, semakin akrab, semakin intim. Karena itu juga yang dikehendakinya. Oleh karena itu, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Karena di balik doa ada kuasa Tuhan bekerja. Di dalam doa ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Waktu Yesus ada di dunia, Dia tidak pernah berhenti berdoa. Dia selalu bersekutu dengan Bapanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia dengan Bapa itu satu. Ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita dengan Tuhan itu satu. Satu di dalamnya, satu di dalam Roh yang Kudus.
Saat hati ini, saat hati ini mencari, saat jiwaku haus padamu Tuhan, saat dimana hidupku membutuhkanmu, saat Yesus hadir, saat hati ini, saat hati ini mencarimu, saat jiwaku haus padamu Tuhan, saat dimana hidupku membutuhkanmu, saat Yesus hadir dalamku. Engkaulah mentari, engkaulah mentari kehidupanku, selalu bersinar menerangi. Engkaulah air hidup memuaskan dahaga, Yesus Kristus. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus terus mencari wajah-Nya, karena Dia adalah mentari kehidupan, Dia adalah air kehidupan. Dia selalu menjawab setiap doa kita. Kalau mungkin ada doa yang belum dijawab Tuhan, bukan berarti Dia tidak mau menjawabnya, tapi Dia masih melihat keseriusan kita di dalam doa. Dia masih melihat sejauh mana iman kita untuk berdoa. Oh, saat hati ini mencarimu, saat jiwaku haus padamu Tuhan, saat dimana hidupku membutuhkanmu, saat Yesus hadir, saat hati ini mencarimu, saat jiwaku haus padamu Tuhan, saat dimana hidupku membutuhkanmu, saat Yesus hadir dalam. Engkaulah mentari kehidupanku, yang selalu bersinar menerangi. Engkaulah air hidup memuaskan dahaga, Yesus Kristus. Engkaulah mentari kehidupan. Amin. Engkaulah mentari kehidupan kami, yang selalu bersinar menerangi. Engkaulah air hidup memuaskan dahaga, Yesus Kristus. Katakan lagi, Engkaulah mentari kehidupan, yang selalu bersinar menerangi. Engkaulah air hidup memuaskan dahaga, Engkaulah Yesus Kristus. Sekali lagi,
segala pergumulan saudara. Bawalah masalah hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, karena Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia sangat baik, sungguh baik. Karena itu kita kasih Tuhan.